Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali di Mardi Channel. Video kali ini akan memperlihatkan sekelumit sejarah pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Negara Indonesia terletak di antara pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tektonik tersebut saling bertabrakan sehingga membentuk rangkaian 127 gunung api aktif di Indonesia. Deretan gunung api yang melingkar di sekeliling Samudra Pasifik dikenal sebagai cincin api atau Ring of Fire. Negara kita terletak di area cincin api ini. Dari keterangan tadi menunjukkan bahwa wilayah Indonesia terletak di lajur sabuk gunung api aktif, yaitu sepanjang lajur Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Busur Banda hingga Sulawesi dan lajur Halmahera. Terdapat 276 titik potensi panas bumi dengan total potensi listrik sebesar 29.038 MW. Hingga saat ini baru dimanfaatkan sekitar 11.494 MW, sekitar 50% dari total potensi yang ada. Dan video ini menunjukkan gugusan Gunung Malabar yang terletak di wilayah Kabupaten Bandung, dan ini adalah salah satu puncak gunung, yaitu puncak mega Gunung Puntang di Kabupaten Bandung. Tanggal 4 Juli 1904, Pangeran Italia Piero Ginori Conti menguji pertama kali generator panas bumi di Cardello, Tuscany, Italia. Dan ini adalah awal dari pemanfaatan panas bumi sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Dan negara-negara maju pada waktu itu mulai mencari titik-titik panas bumi di negaranya untuk dijadikan sumber pembangkit tenaga listrik dan mempergunakan generator hasil ciptaan Prince Ginori Conti. Dan Indonesia waktu itu masih dijajah oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pengsuh pertama gagasan pengeboran panas bumi di Hindia Belanda adalah J.J. Panjic, seorang ilmuwan dari kebangsaan Belanda. Dan sebelumnya, Frans Wilhelm Junghun terlebih dahulu telah mengamati titik-titik panas bumi yang berada di Hindia Belanda, khususnya di daerah Priangan, yaitu Gunung Kamojang dan gugusannya. Tahun 1926, vulkanologis Onderzoek melakukan pengeboran pertama di lapangan Fumarola Kawah Kamojang sedalam 60 meter, yaitu kawah kereta api dengan suhu uap 1400 derajat Celcius dan tekanan 2,5 atm. Dan kawah kereta api ini adalah sumur panas bumi pertama di Indonesia. Pada tahun 1928 pernah terhenti pengeboran sumur panas bumi di Kamojang. Dan ini adalah foto-foto zaman dulu sekitar tahun 1920-an di Pegunungan Kamojang dan dijadikan tempat wisata alam oleh orang-orang Belanda pada waktu itu. Dan sampai saat ini pun sama, banyak masyarakat yang berdatangan yang memanfaatkan
Kawah Kamojang sebagai tempat wisata alam kawah yang begitu menarik dan eksotik. Setelah merdeka, Vulkanologis Onderzoek berubah menjadi Dinas Gunung Berapi Urusan Vulkanologi. Tahun 1974, Pertamina dan PLN mengembangkan pembangkit listrik sebesar 30 MW. Sebuah sumur sedalam 600 meter dibuat dan selesai sekitar tahun 1977. Dan tahun 1978 bekerja sama dengan pemerintahan New Zealand, pengeboran sumur-sumur panas bumi terus ditingkatkan dan dilanjutkan. Dan panas bumi yang sudah diubah menjadi tenaga listrik disebarkan ke seluruh Pulau Jawa. Dan sampai saat ini kita bisa merasakan manfaat dari hasil pembangkit listrik tenaga panas bumi di perkotaan, di pedesaan. Semua sudah teraliri oleh listrik dan terang benderang. Dan selanjutnya kita mulai perjalanan ke Kawah Kamojang. Kawah Kamojang berada di wilayah Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan pada saat ini jalan menuju ke Kawah Kamojang sudah sangat baik dan sangat bagus. Sepanjang perjalanan mata kita dimanjakan oleh pemandangan alam yang sangat indah. Kita bisa melihat kota Bandung dari atas pegunungan Kamojang. Dan pada saat ini jalan menuju Kawah Kamojang tidak lagi melalui jalan lama, yaitu tanjakan monteng yang jalannya begitu curam sehingga sering terjadi kecelakaan, tetapi mempergunakan jalan baru yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan mempermudah perjalanan dengan memotong lembah dan membuat jembatan, yaitu Jembatan Kuning atau Sasak Koneng. Begitu masyarakat sekitar menyebutnya. Dan ini kita bisa lihat perbedaan antara jalan lama dan jalan baru. Jalan lama sudah begitu rusak dan sempit, sudah tidak lagi dipergunakan oleh masyarakat banyak dikarenakan tanjakan yang sangat curam. Di sana sering terjadi kecelakaan dan masyarakat sekarang sudah mempergunakan jalan baru dengan jalan yang lebar dan jalan dibuat dengan coran beton. Ini jalan lama itu sudah rusak dan sempit. Dan ini adalah ujung di atas pegunungan, ujung jalan lama dan jalan baru, di mana masyarakat kebanyakan sekarang sudah mempergunakan jalan baru sebagai akses
jalan menuju Majalaya ataupun sebaliknya, yaitu menuju Garut atau Kabupaten Garut. Dan di awal perjalanan atau di ujung jalan, kita sudah bisa melihat sumur panas bumi pertama. Ini adalah sumur panas bumi sebagai objek pita nasional karena menghasilkan tenaga listrik, di mana uap yang keluar dari sumur panas bumi tersebut dialirkan melalui pipa-pipa besar dan panjang, yaitu ke generator pembangkit listrik. Sangat panjang dan besar. Tahun 1995, PLTP Kamojang tidak lagi dikelola oleh PLN, tetapi di bawah PT Indonesia Power sebagai anak perusahaan PLN. Begitupun tahun 2003, PT Pertamina membentuk PT Geothermal Energy sebagai anak perusahaan dan mengelola mulai tahun 2006. Dan PT Indonesia Power mendapatkan penghargaan tertinggi dalam kinerja pengelolaan lingkungan dan mendapatkan Proper Emas sebagai penghargaan tertinggi dari pengelolaan lingkungan. Dan di sini masyarakat juga sering memanfaatkan tempat ini sebagai tempat wisata karena daerahnya yang begitu indah, suhu yang dingin, dan udara yang segar. Dan ini adalah tugu generator pertama mungkin ya untuk pengolahan atau pengelolaan atau pengubah panas bumi menjadi tenaga listrik.
Dan listrik tidak bisa dipisahkan dari seorang ilmuwan, yaitu Thomas Alva Edison, di mana beliau menciptakan lampu pijar pada waktu itu. Dan sampai saat ini, walaupun sudah jarang dipakai karena adanya lampu-lampu yang lebih modern, yaitu LCD, LED, tapi tetap karena jasa beliau kita bisa merasakan terangnya malam hari. Dan akhirnya kita sebagai bangsa yang besar wajib berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan manfaat. Tapi ingat, jangan melihat siapa mereka, bangsa apa mereka, agama apa mereka, tetapi lihatlah apa yang telah mereka wariskan. Kita sebagai generasi penerus belajarlah lebih giat supaya kita bisa menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju, besar, mandiri, dan berdaya saing dari negara-negara yang lain. Jadilah generasi yang berpikiran positif supaya Indonesia menjadi lebih sejahtera. Demikian video ini, mudah-mudahan berguna. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.